Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan pembimbing semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemokan untuk membuat video pembelajaran animasi dengan menggunakan Video Maker FX. Aplikasi Video Maker FX tersebut dapat digunakan secara offline tanpa terkoneksi internet, dan kapasitasnya pun relatif kecil sehingga bisa dipakai untuk laptop yang mempunyai spek kecil. Untuk Bapak Ibu yang ingin menginstal aplikasi tersebut, Bapak Ibu bisa mendownload atau klik link pada kolom deskripsi yang telah saya siapkan. Oke, karena pada laptop saya sudah terinstall Video Maker FX, kita langsung saja kita klik Video Maker FX-nya. Oke, ini tampilannya seperti ini. Untuk username password itu random, jadi nanti disesuaikan dengan masing-masing hasil instalan. Kita klik login, maka akan tampil layar seperti ini. Di sini ada beberapa menu, ada create project, open project, save project, audio setting, preview project, dan export project. Hanya saja ketika baru awal membuka, yang aktif hanya create project dan open project. Nah, ketika kita akan memulai membuat video pembelajaran animasi tersebut, langkah yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan panah ini, kita klik create project. Akan timbul box seperti ini atau kotak seperti ini, enter new project name, artinya kita menuliskan nama project kita. Misal kita tulis dengan nama materi 1. Setelah itu kita create project, kita klik. Setelah kita klik create projectnya, maka panah yang awalnya menuju ke create project maka akan beralih ke add slide. Nah, di sini kita akan klik add slide. Setelah kita klik add slide yang tanda plus tadi itu, maka muncul slide time seperti berikut ini. Di sini banyak pilihannya. Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa memilih yang mana yang dipakai. Ada basic one, ada business presentation, ada karakter, ada distance, ada corporate. Nah, di sini juga ada karakter-karakter seperti karakter Anna, karakter Frank, karakter Jerry, karakter Ken, dan seterusnya. Dari semua slide time, setiap slide time itu memiliki slide layout berbeda-beda. Misal, saya akan mencoba menggunakan karakter Frank. Di sini ada 13 slide layout. Kalau kita ingin memilih semuanya, maka tinggal klik add all slide. Jika kita ingin memilih satu-satu, maka kita tinggal pilih add slide. Nah, selain itu, untuk melihat tampilannya, maka kita bisa melihat pada slide preview berikut ini. Nah, ketika kita klik yang ini, maka akan tampil previewnya seperti ini. Kita klik yang ini, maka tampil previewnya seperti ini. Oke, untuk yang pertama saya coba pilih yang karakter Frank slide 1. Terus saya klik add slide. Nah, maka akan tampil slide seperti ini. Di sini kita bisa menuliskan pada tag area 1 dan tag area 2. Ingat, Bapak Ibu, di sini ada menu tag, image, shape, animation, dan seterusnya.
Oke, untuk awal di sini ada tulisan tag area 1 hello meet prank. Ini kita bisa ganti. Kita ganti, misalnya saya ganti dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin lagi, salam sehat semua. Nah kan, box yang ini akan tergantikan dengan tulisan assalamualaikum salam sehat semua. Nah, pada box berikutnya kita klik di tag area 2, kita ganti tulisannya ini dengan, misal saya ganti dengan selamat datang, selamat datang di zona merdeka belajar. Oke, seperti itu. Oke, kalau dirasa penempatannya sudah sesuai, kita biarkan. Tetapi jika penempatannya ini kurang ke atas atau ke bawah, kita bisa menggeser-geser atau merapikan dengan kita centang movement enable. Terus karena ini tag area 1, ketika kita klik ke atas, maka tag area satunya akan ke atas. Kita klik ke bawah, tag area satunya akan ke bawah juga. Nah, kita sesuaikan dengan keinginan kita, misalnya seperti ini ya. Oke, begitu juga untuk yang tag area 2 bisa disesuaikan. Untuk tulisannya bisa diperbesarkan di sini. Misal tag area 1 bisa kita besarkan. Yang sini yang kita tulis 60, bisa kita besarkan menjadi 65 atau 70 dan seterusnya. Tag area 2 bisa kita tulis, kita besarkan menjadi 65 juga. Setelah itu Bapak Ibu, kalau sudah dirasa cukup, kita kembali klik add slide kembali, pilih lagi. Bapak Ibu boleh memilih untuk setting yang berbeda dengan yang awal tadi, mau karakter Ana atau yang lainnya boleh, atau yang lainnya boleh. Cuma di sini saya akan masih konsentrasi di karakter Frank. Nah, saya pilih yang slide kedua ya. Setelah saya pilih slide kedua untuk karakter Frank, saya klik add slide. Nah, akan muncul lagi seperti ini. Setelah itu, ini hanya satu box saja. Kita klik di sini. Kalau misalnya di sini tidak tag area-nya, kita klik di tag area. Kalau sudah, akan tulisan ini akan bisa kita ganti. Bisa kita ganti dengan tulisan pada hari ini kita akan membahas materi tentang resistor. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita anggap sesuai atau mau dibesarkan, silahkan mau dibesarkan menjadi 95. Nah, ini misalnya kita besarkan menjadi 95, ternyata dia melewati batas. Nah, bisa kita gerakkan atau geser dengan klik movement enable. Karena dia kurang ke atas, kita klik panah ke atas. Masih belum sesuai, kurang ke bawah. Ya, anggap aja sesuai lah, seperti ini. Oke, kalau sudah, dua slide sudah, mau ditambah boleh,
atau ingin menambahkan gambar atau image boleh. Di sini ada image. Contoh misalnya saya kembali ke slide yang awal, terus saya tambah image ya, saya tambah image. Kita klik menu image, terus kita klik browse. Di sini kita cari sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Misalnya saya gambar ini, oke, akan muncul gambar seperti ini. Bapak Ibu bisa membesarkan gambar atau mengecilkan sesuai dengan keinginan, dengan tanda panah juga untuk menggeser, tanda plus untuk membesarkan, tanda min untuk mengecilkan ya. Bisa saya tetapkan aja sama seperti ini, terus saya akan menggeserkan sesuai dengan keinginan saya. Misal saya tempatkan di sini seperti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu menambahkan di slide keduanya juga bisa supaya kelihatan lebih hidup di setiap slide. Kita tambahkan sama, diklik menu image, terus di background juga kan, terus di browse ya, cari. Kalau mau kita samakan boleh, berbeda juga boleh dengan gambar yang awal tadi. Oke, kita tempatkan sesuai dengan keinginan kita lagi. Ingat, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Oke. Kalau dua ini belum cukup, Bapak Ibu bisa klik kembali add slide, pilih lagi yang lainnya boleh. Saya kembali ke karakter Frank kembali, saya coba cari yang lain. Misal saya pilih, oke, saya pilih ini Bapak ya. Saya klik add slide. Oke, di sini ada 4 kotak. Nah, ingat Bapak Ibu, untuk mengganti tulisannya arahkan juga ke, kalau sini masih menu image ini, kita klik ke teks dulu. Nah, kita klik ke teks. Ingat, tag area 1 sesuaikan, dia di bawah, berarti di bawah kan gitu, sesuai dengan gambar dan tulisannya. Misal tag area 1 ini saya tulis sub pokok bahasan materi. Oke, yang kedua biasanya saya ganti tulisannya dengan nomor 1, misalnya apa itu resistor. Untuk teks 3 misalnya saya ganti dengan poin yang kedua, jenis resistor. Untuk tag berikutnya saya ganti dengan cara membaca nilai resistor. Oke Bu ya. Nih di sini kita tulis sub pokok bahasan pertama resistor, jenis resistor, dan cara membaca nilai resistor. Nah, supaya sama dengan slide sebelumnya, saya pandang lebih hidup, saya kasih lagi di sini image-nya atau gambarnya yang sama seperti slide 1 atau 2 boleh, atau tidak juga tidak apa-apa. Oke, saya arahkan ke atas. Oke, misal seperti ini ya. Ini slide yang ketiga. Kita coba lagi, tambah lagi 2 atau 3 lagi ya. Oke, kita coba ke masih karakter Frank. Bapak Ibu boleh pilih yang lain lagi. Misal saya akan tambah lagi dengan apa ya,
boleh dilakukan secara urut, boleh juga melingkar-lingkar, boleh, tidak harus secara urut. Ini belum ada, kita pilih yang lain lah, yang menurut kita cocok, boleh. Nah, anggap aja lah yang ini kita ambil lah ya. Ini kita add slide lagi, tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini ada tag, kita ubah tagnya di sini. Misalnya saya ubah dengan kata-kata oke, let's go. Kita mulai ya. Simak baik-baik ya. Nah, saya kasih tulisan seperti ini. Oke, let's go. Kita mulai, simak baik-baik ya. Nah, berikutnya kita akan tambahin gambar seperti tadi, boleh. Nah, di sini kebetulan ada dua, ada image area, ada background. Image area, nah, awal. Oke, kita mulai dengan image area dulu. Image area itu yang mana? Ini tanda lingkaran ini mau dikasih dengan gambar apa? Nah, misal saya ganti ini dengan gambar yang lain misalnya ya. Misal saya carikan di sini gambar yang lain. Atau samakan saya dengan yang tadi ya. Kita samakan saja supaya enak, ini aja. Kita samakan aja. Nah, nampak Bapak Ibu ya, masuk di bulatan itu. Kita bisa kecilkan supaya kelihatan, misalnya kita sesuaikan tempatnya, kita geser-geser sampai kita pandang itu cukup. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan mencoba untuk mengubah backgroundnya lagi, menambah gambar pada backgroundnya seperti tadi. Oke, brush, terus kita cari image yang kita inginkan, kita klik. Oke, jadi saya atur saja, saya samakan pengaturannya dengan yang tadi seperti ini. Oke, nah akan nampak Bapak Ibu ya perubahannya. Oke, kita tambahkan satu lagi lah. Nah, saya akan tambah dengan slide time yang bukan karakter frame. Bisa misalnya nih, business presentation itu saya. Kita cari ada yang cocok tidak misalnya. Nah, ini aja. Kita coba yang ini, kita klik. Nah, Bapak Ibu masuk ya di sini. Misal di sini modern presentation. Kita klik tag dulu, kita ubah itu tulisannya. Ini kita ubah tulisannya menjadi mata pelajaran, boleh misalnya dasar listrik dan elektronika. Maka terubah. Terus misalnya di tag kedua saya tulis di sini misalnya resistor dan cara membaca nilai resistor. Bisa dikecilkan lagi, boleh. Nah, seperti itu. Untuk tag ketiganya, area ketiganya, misalnya bisa kasih penjelasan. Resistor adalah komponen elektronika
berfungsi sebagai tahanan atau hambatan listrik, misal seperti itu. Kalau sudah kurang besar kita besarkan jadi 15 misalnya, kurang besar lagi kita besarkan lagi. Oke, mau kita turunkan supaya tidak nempel juga bisa. Nah seperti itu Bapak Ibu. Untuk teks yang keempat, misal kita tulis di sini kegunaan resistor. Yang pertama sebagai pembatas arus. Yang kedua sebagai pembagi tegangan. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah karena ini misalnya kita ingin letakkan di atas ini, maka kita bisa ubah dari center ini menjadi left. Untuk menaruh ke atas gimana? Kita klik movement, kita arahkan ke atas. Nah kalau kita sudah anggap cukup, nah terus selanjutnya kita tambahinlah gambar. Boleh gambar misalnya area 1 itu yang sebelah sini ya. Kita klik terus saya cari di sini gambar yang kita inginkan, bebas silahkan. Ini coba-coba. Nah ini adalah materinya, misalnya gambarnya kita sesuaikan, anggap ya cukuplah seperti ini. Oke, kalau sudah saya tambah satu lagi untuk penutupnya lah ya. Saya cari untuk penutup yang lain, misalnya kita cari yang lain. Ini aja Bapak Ibu ya, saya pilih yang ini, saya klik. Nah di sini tagnya saya ganti lah. Misalnya saya tulis saya sekarang saya tulis ini. Sekarang cobalah membuat sendiri. Nah, misalnya seperti ini. Yang tadi kalau misalnya kebesaran saya kecilkan dulu. Oke. Nah seperti ini Bapak Ibu. Mau kasih image lagi juga boleh, seperti tadi bisa Bapak Ibu tambahin, tidak juga tidak apa-apa. Nah ini Bapak Ibu saya tambahin lagi, saya samakan persis. Oke, untuk latihan buat saja mungkin cukup ini. Nah terus kita akan membuat setting audionya. Jadi Bapak Ibu bisa setting audionya di sini. Di sini ada menu audio setting, bisa kita klik audio settingnya. Oke ini. Nah audio setting ini ada dua ini Bu ya. Ini adalah musiknya, ini adalah suara kita nanti. Nah untuk musik misalnya kita klik dulu enable musik, kita klik, kita pilih musiknya, pilih salah satunya. Oke, misalnya Better Day. Terus karena dia musik yang mengikuti, jadi jangan terlalu besar volumenya, kita kasih yang kecil saja lah, 20 boleh, 15 boleh lah. Oke, setelah itu
Kalau kita punya musik sendiri boleh lewat sini. Tapi saya sini yang kita pakai di sini yang sudah disiapkan aja ya. Terus kalau untuk merekam kita bisa pakai menggunakan ini. Oke, saya akan merekam hasil hasil pembuatan slide tadi. Saya akan rekam. Saya klik dulu enable. Di sini ada ini Bu ya. Ada tanda, Bapak Ibu bisa melihat tanda seperti ini. Kita klik. Maka kan tampilan seperti ini. Ini mic volume bisa diatur. Saya atur biar tidak terlalu keras. Saya ya sekitar 72 saja ya. Oke, ketika kita akan mulai merekam, Bapak Ibu tinggal klik yang ini. Oke, saya coba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Selamat datang di Zona Merdeka Belajar. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang resistor. Pokok bahasanya yaitu yang pertama, apa itu resistor, jenis-jenis resistor, dan cara membaca nilai resistor. Oke, let's go. Kita mulai. Simak baik-baik ya. Nah, ini materinya. Bisa dibaca. Oke, sekarang saya yakin Bapak Ibu sudah bisa. Cobalah membuat sendiri. Sekian. Itu rekaman saya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa play. Oke, Bapak Ibu bisa klik play. Oke. Kalau sudah di play, langkah terakhir yaitu Bapak Ibu bisa export project. Oh iya, untuk melihat bagaimana hasil rekamannya bisa diklik ini. Saya langsung aja Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung ke export project. Oke, export project ini mengubah menjadi dalam bentuk video. Tadi slide ubah ke dalam bentuk video. Ini saya tempatkan di dokumen saja ya, atau di D juga boleh. Di D aja, saya tempatkan di D. Terus saya klik save. Oke, nah di D ini boleh diganti. Ini masih materi 1. Mau kita tambahin juga boleh. Misalnya video materi 1. Terus klik start. Jadi kalau sudah oke, klik start. Ingat Bapak Ibu, untuk setting kita pakai fret aja. Terus ini kita pakai yang ini aja. Oke, klik start. Nah, ketika sudah diklik start, maka terjadi proses rendering. Nah, pada proses rendering ini lamanya itu tergantung dari banyaknya slide yang kita buat. Semakin banyak slide yang kita buat, maka akan semakin lama. Ini terlihat slide 5 dari 6. Nah, ini slide 6 dari 6. Ini yang terakhir. Oke, Ibu sudah selesai ya. Nah, ketika sudah selesai proses rendering hasil dari export, kita bisa membuka video tadi di open video folder, atau nanti di close, atau sesuai dengan penempatan tadi. Kita bisa lihat dari explore-nya. Misal dari sini kita klik, kita drag D, tadi ada di materi video ya. Nah, ini video materi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Selamat datang di Zona Merdeka Belajar. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi resistor. Pokok bahasan pertama, apa itu resistor? Kedua, jenis-jenis resistor. Ketiga, cara membuat nilai resistor.
Oke, let's go. Kita mulai simak baik-baik ya. Berikut materinya terpapar pada slide berikut. Oke, sekarang cobalah membuat sendiri. Oke, sangat simpel bukan Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membuat nanti dengan kreativitas Bapak Ibu sendiri, dengan hal-hal yang perlu dieksplor lagi di dalam aplikasi ini. Selamat mencoba Bapak Ibu. Semoga hasilnya memuaskan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.